Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ternak Ikan ya. Channel yang membahas seputar budidaya ikan, terutama budidaya ikan lele. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang air kolam yang berbau ya. Karena kalau air kolam kita itu bau, bisa menimbulkan perasaan gak enak ya terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap lingkungan gitu. Bisa menyebabkan polusi lah buat lingkungan gitu, nggak enak aja gitu jadinya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menghilangkan baunya, dan saya ingin berbagi bagaimana mengetahui penyebabnya, kenapa sih air kolam kita itu bau gitu, apa aja penyebabnya dan cara mengatasinya gitu. Oke, langsung aja kita ke inti videonya ya. Penyebab air kolam kita bau itu yang pertama adalah jumlah kepadatan tebar itu terlalu berlebih gitu. Seharusnya untuk 1 meter kubik air itu seharusnya cuman 100 sampai 150 ekor lele ya. Misalnya teman-teman punya empang atau kolam ukuran 2 kali 1 meter gitu. Diisi sama teman-teman 400, tapi airnya cetek. Misalnya airnya cuman 30 cm gitu. Itu akan menimbulkan air yang bau gitu kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman isi 400 terus volume airnya ditaikin jadi 1 meter misalnya ketinggian airnya, itu nggak bermasalah karena itu akan sesuai dengan ini ya, jumlah ideal kepadatan dalam 1 meter kubik airnya ya. Penyebab kedua itu adalah pemberian pakan yang berlebih. Setelah teman-teman ngasih makan, si ikan lelenya itu udah nggak mau makan, si pakannya itu masih sisa. Nah, pakan yang sisa itu sebaiknya teman-teman angkat kembali karena itu akan menyebabkan bau pada air ya. Kalau kita biarkan gitu si pakannya itu tetap mengapung, lama-lama si pakan itu akan mengendap di dasar kolam dan akan jadi amoniak. Yang ketiga itu penyebabnya itu amoniak tinggi. Nah, amoniak tinggi itu dari mana gitu? Dari pisesnya ikan lelenya. Yang kedua itu dari sisa pakan. Nah, apabila amoniaknya tinggi bisa menyebabkan penyakit juga. Jadi amoniak yang tinggi itu yang mengendap di dasar kolam, kalau misalnya terkena sinar matahari, nanti si amoniak itu akan mengapung ke atas air dan akan menyebabkan bau gitu. Penyebab keempat itu adalah pemberian pakan alternatif. Misalnya dedak dengan ikan ruca atau telur gitu. Seperti yang teman-teman tahu, dalam budidaya ikan lele itu biaya pakan untuk lele itu paling tinggi ya, sehingga para petani lele itu cari alternatif bagaimana cara menekan biaya pakannya gitu. Akhirnya diberilah pakan alternatif gitu. Pemberian pakan alternatif gak ada masalah asal teman-teman bisa mengontrol airnya. Misalnya dalam seminggu sekali airnya dikuras, dibuang, diganti air yang baru gitu. Gak ada masalah sebetulnya. Atau dikasih probiotik M4 yang dicampur dengan molase gitu. Setiap minggunya dikasih supaya sisa pakan alternatif itu terurai. Nah, yang kelima itu kurangnya perawatan air. Air kita itu bisa buruk, penyebabnya itu karena amoniak, terus karena sisa pakan alternatif, pemberian pakan yang berlebih, sehingga menyebabkan airnya itu kurang baik. Nah, itulah yang menyebabkan air kolam kita itu berbau gitu. Langsung saja pada caranya ya. Cara bagaimana agar air kolam kita itu tidak bau ya. Untuk teman-teman yang air kolamnya udah bau atau belum bau, atau yang udah tebar benih, buat teman-teman yang belum tebar bibit, endapkan dulu airnya selama 3 hari. 3 hari sampai seminggu lah endapkan dulu. Setelah itu baru teman-teman isi bibit lelenya. Setelah itu baru teman-teman puasakan lelenya, jangan kasih makan dulu selama 1 hari 1 malam. Biarkan lelenya itu nggak usah dikasih makan dulu. Setelah 1 hari 1 malam baru besoknya kita kasih makan. Jangan terlalu banyak, yang penting itu rata ngasih makannya, yang penting itu kebagian semuanya. Besoknya juga begitu, kasih lagi makan sedikit aja. Pagi misalnya jam 8, sore jam 4, kasih makan sedikit aja 2 kali. Baru besoknya mau dicoba 3 kali nggak ada masalah, karena
untuk hari berikutnya itu fitoplankton itu udah mulai tumbuh gitu. Jadi kalau kita kasih makan agak porsinya agak banyak itu nggak ada masalah, karena porsi buat lele yang masih kecil itu harus banyak gitu. Beda dengan lele yang ini, lele yang udah besar ya. Untuk porsi makan buat lele yang baru kita tebar itu sekitar 5% dari biomasa ikannya ya. Untuk yang dewasa itu 3%. Kalau untuk bibitnya, bibit kita ini 5%-an dari biomasa ikan. Jadi untuk selanjutnya itu kasih makan yang banyak gitu untuk selanjutnya, karena airnya juga udah normal. Dengan cara seperti yang saya terangkan tadi, ikan teman-teman itu akan sehat dan airnya tidak akan bau gitu. Nah, buat teman-teman yang udah tebar bibit terus airnya bau, bagaimana? Nah, itu gampang juga caranya. Buat teman-teman yang udah tebar, udah ada ikannya tapi kolamnya bau, warna kolamnya itu pekat gitu, hitam gitu. Cara pertama yang harus teman-teman lakuin itu buang dulu airnya sekitar setengah. Habis itu teman-teman tambahin air yang baru. Setelah itu si air kolamnya itu kan udah nggak terlalu bau ya. Yang tadinya agak hijau ke hitam-hitaman, sekarang warna kehitam-hitamannya itu udah berkurang setelah kita ganti setengahnya gitu. Walaupun kita udah buang setengah, terus kita udah ganti air yang baru, itu masih tetap berbau gitu. Setelah 2 hari, kuras total airnya sampai kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam kita itu ikut larut dalam air gitu. Jangan sampai ada tersisa kotoran di dasar kolamnya ya. Setelah teman-teman merasa udah kolam teman-teman itu udah bersih, baru teman-teman ganti airnya itu dengan air yang baru ya. Ketinggiannya samain dengan volume yang sebelumnya, misalnya 60 cm, 50 cm atau 70 cm. Perlakukan ikan lelenya itu seperti kita baru banget tebar benih ya. Lelenya itu biar beradaptasi dulu dengan air yang baru. Habis itu kita puasakan dulu selama 1 hari. Setelah itu kita kasih pakan lagi sedikit. Yang penting itu menyebar semuanya ke bagian. Perlakukan sama seperti kita mau menebar benih. Setelah airnya hijau baru teman-teman bebas tuh ngasih makan. Pagi misalnya jam 8, sore jam 4, malam jam 10 gitu. Mau 3 kali atau mau 2 kali bebas lah teman-teman kasih makan. Yang penting itu sesuai porsinya gitu. Jangan ikan sudah kenyang teman-teman kasih makan terus gitu. Pokoknya kasih makannya itu ikan sampai kenyang. Tandanya ikan kenyang itu dia udah nggak respon lagi gitu. Udah nggak respon makanan yang kita beri gitu. Dia udah nggak mau. Kita nggak usah terusin. Jangan sampai berlebihan dalam memberi pakannya ya. Karena kalau misalnya berlebihan, tadi akan menyebabkan pakannya itu menjadi busuk dan menyebabkan kolam kita itu menjadi bau gitu. Kalau ikannya udah nggak mau, ya jangan dikasih lagi. Gitu teman-teman, stop dulu. Nah, setelah airnya sudah mulai kehijauan, itu udah ada planktonnya gitu. Walaupun ada amoniak yang turun dari Pisces lelenya itu, tetap diurai sama plankton untuk membantu tetap airnya itu biar nggak berbau, tetap sehat gitu. Bantu perawatan dengan cara mensifon, yaitu membuang air sebelum kita memberikan pakan. Kita buang dulu airnya selama 1 menit sampai amoniak yang ada di dasar kolam itu terbuang. Habis itu teman-teman tutup kembali. Setelah tutup kembali, isi dengan air baru lagi gitu ya. Dengan cara seperti itu, air kolam teman-teman itu akan tetap terjaga gitu, terhindar dari bau ya. Kalau teman-teman serius merawatnya setiap pagi gitu ya, setiap pagi itu dilakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga tips dari saya bisa membantu teman-teman pembudidaya ikan lele. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain.